Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang digitalization at Siemens. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Gina Rahmasari, lalu Pak Majudin, Kang Beni, Anindya, Restu, serta Pak Yahna. Siemens AG adalah salah satu perusahaan industri yang terbesar di dunia yang menawarkan berbagai jenis produk dan jasa berbasis listrik dan elektronik. Jenis produknya dapat dibagi-bagi menjadi berbagai kategori, yaitu produk bangunan, produk pabrik industri, dan otomasi, produk energi, penerangan, kesehatan, serta transportasi dan logistik. Dalam menjalankan segala lini bisnis yang dimiliki oleh Siemens, Siemens selalu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan customer. Selanjutnya kita akan membahas histori dari Siemens tersebut. Membahas tentang digitalisasi di Siemens, yang kita bahas pertama adalah tentang histori Siemens ini berdiri dari mulai 1816 sampai 1892 dengan foundernya yaitu Werner von Siemens. Selanjutnya pada tahun 1847 Siemens memiliki inovasi terhadap telegrafnya dengan menggunakan timah dan pelat yang sangat kecil. Lalu dilanjut tahun 1866 memiliki Dynamo Max Electricity Part of the Left. Selanjutnya 1925 Siemens terus mengembangkan tentang dinamo yang sudah dia buat atau telegraf yang sudah dia buat sampai tahun 1959, 1975 hingga 1983 Siemens menghasilkan magnetik pertama dalam hasil inovasinya yang memberikan dia menjadi leader di teknologi otomasi, yaitu dinamakan Simatic. Selanjutnya pada 2010 dia membuat TIA atau portal untuk otomasi, lalu pada tahun 2012 melakukan tes atas rotor terbesar sedunia atau turbin terbesar sedunia. Selanjutnya pada tahun 2017 Siemens membuat inovasi tentang cloud base untuk beberapa alat komputer atau komputer yang akan digunakan yang bekerja sama dengan Siemens, seperti itu. Baik, kami lanjutkan penjelasan terkait dengan digitalization at Siemens. Keberhasilan Siemens di dalam melaksanakan transformasi digitalisasi ini tidak lepas dari beberapa hal penting yang dilakukan oleh Siemens. Yang pertama, pada tahun 2007, Siemens melakukan akuisisi pada UCS Corporation. Akuisisi ini sangat menentukan keberhasilan Siemens melakukan transformasi digitalisasi, di mana dengan akuisisi UCS Siemens berhasil membuat simulasi proses produksi dari hulu sampai hilir. Kemudian pada tahun 2008 Siemens melakukan environmental portfolio, di mana pada tahun ini Siemens mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang merupakan bentuk dari komitmen Siemens di dalam pemanfaatan green energy. Kemudian pada tahun 2008 Siemens membentuk organisasi yang baru, di mana pada sebelumnya Siemens terdiri atas 10 grup digantikan menjadi 3 sektor dan 15 divisi. Ini adalah salah satu transformasi organisasi yang dilakukan oleh Siemens di dalam rangka digitalisasi. Kemudian tentunya pada tahun 2014, di mana pada tahun ini Siemens menetapkan Vision 2020 yang merupakan langkah awal atau merupakan penentu di dalam melaksanakan transformasi digitalisasi. Kemudian tahun 2015 Siemens melakukan akuisisi yang penting yang lainnya, yaitu melakukan akuisisi pada perusahaan Leserven. Ini adalah salah satu bisnis daripada Rolls-Royce dalam hal terkait dengan teknologi turbin dan kompresor gas, sehingga akuisisi ini menentukan positioning Siemens khususnya di dalam industri minyak dan gas. Kemudian pada tahun 2016 Siemens membentuk unit baru yang disebut dengan Next 47, yang mana unit ini dibentuk sebagai langkah untuk
tetap mendorong inovasi di dalam organisasi Siemens. Kemudian pada tahun 2018 Siemens menetapkan Vision 2020 Plus. Ini tentunya ditetapkan sehubungan dengan pencapaian Vision 2020 yang sebagian besar sudah terrealisasi. Oke, transformasi Siemens, digitalisasi yang dilaksanakan Siemens ini membuahkan hasil. Salah satunya adalah penghargaan yang diberikan oleh Cloud and Sullivan Consultant, di mana pada tahun 2020 Siemens berhasil menjadi market leader in digital transformation industry, di mana Siemens berhasil mendapatkan atau pasar 20% pada market of for integrated digital platform for industrial enterprises, sehingga Siemens menjadi the most comprehensive digital twin. Siemens tentunya unggul di beberapa hal. Yang pertama adalah tentu di sisi growth strategy excellence, kemudian product differentiation, selanjutnya di implementation excellence dan price performance value. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Siemens berhasil menjadi the market leadership award. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang Siemens business model sendiri. Untuk Siemens business model sendiri akan dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama saya akan menjelaskan dari aspek KPIs. Untuk KPIs sendiri, yang pertama dari vertical and domain specific software company, di mana perusahaan perangkat lunak dengan adanya Siemens menggandeng perusahaan perangkat lunak sendiri dengan tujuan untuk otomatisasi dan integrasi dari banyak proses bisnis, di mana banyak berbagai database, kemudian dari praktisi bisnis umum melalui perusahaan yang menghasilkan informasi dengan real time dan lain-lain. Kemudian dari yang kedua dari broader digital ecosystem, di mana ekosistem digital yang lebih luas karena akan membentuk ekosistem pelaku pasar memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang paling diinginkan oleh pelanggan. Dan untuk saat ini sendiri, perusahaan Siemens sudah menjalin hubungan dengan perusahaan seperti IBM, SAP, dan Accenture. Kemudian yang ketiga adalah adanya pihak ketiga sebagai penyedia teknologi. Karena teknologi IA atau disebut dengan kecerdasan buatan sendiri memiliki peran yang cukup besar dan dapat merevolusi sektor manapun, dan hal yang penting adalah untuk mengurangi resiko kinerja manusia. Kemudian yang keempat adalah dari government and regulators, di mana pemerintah dan pasar memiliki kebijakan untuk proses penjualan ke Amerika, kemudian ke pasar Middle East, kemudian ke pasar CIM, kemudian Eropa, Asia, dan Australia. Setelah itu dari create activities. Untuk create activities sendiri, ada beberapa hal yang menjadi kunci kegiatan dari bisnis model perusahaan Siemens sendiri. Yang pertama dari design, manufacturing, and delivery products and service. Kemudian yang kedua dari problem solving specific customer problems. Yang ketiga dari platform technologies atau software. Kemudian dari marketing campaign, brand building, dan quality management. Untuk dari aspek case research sendiri juga dibutuhkan oleh dalam Siemens business model. Yang pertama dari capital intensive physical asset seperti dari peralatan, kemudian dari mesin yang dibutuhkan oleh perusahaan Siemens untuk proses digitalisasi tersebut. Kemudian dari intellectual properties seperti CID dan CIM, kemudian management, cloud-based software, IDA. Setelah itu dari human resource, tentu saja dengan adanya kebutuhan dari data scientist, resource, dan engineer. Kemudian dari financial resource dan high-tech, dan adanya brand dan reputation yang pasti dibutuhkan untuk di perspektif di mata pelanggan sehingga meningkatkan penjualan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
pada Siemens business model selanjutnya yang dibahas adalah value proposition. Dalam value proposition, yang pertama adalah vertical know-how of domain specific field. Dalam hal ini, Siemens berpendapat untuk know-how atau mengetahui bagaimana bisnis tersebut dapat engage ke customer atau dapat menyesuaikan dengan bisnis-bisnis pada customer. Selain itu, Siemens juga melakukan cost saving atau minimalisir biaya dengan cara mengakomodir biaya-biaya yang dia butuhkan dengan biaya-biaya yang tidak dia butuhkan, sehingga dapat mengurangi beban yang akan dikeluarkan oleh Siemens selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah Siemens berpendapat aset availability dan flexibility in customers operation, yang dimana customer operation merupakan salah satu yang penting mendukung untuk digitalisasi Siemens tersebut. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Dalam customer relationship sendiri, dalam business model ini yang pertama adalah co-creation of customer solution, yang kedua adalah automation system. Siemens berpendapat untuk improving customer relationship by employee relationship. Jadi Siemens itu berkomitmen untuk mengeratkan hubungan antara pegawainya terlebih dahulu, baru mengeratkan hubungan antar customer-nya. Dikarenakan menurut Siemens hubungan antar pegawai akan mempengaruhi bagaimana hubungan kita ke customer, sehingga kolaborasi dari masing-masing bisnis unit di dalam Siemens sendiri lebih dikeratkan dan diperbaiki sebelum memperbaiki bagaimana hubungannya dengan customer, sehingga hal ini dapat mempererat hubungan Siemens dengan customer, sehingga akan memperkuat customer relationship yang diharapkan oleh Siemens dalam digitalisasi ini. Sehingga dalam hal ini, digitalisasi dalam Siemens tersebut, customer relationship sangat ditekankan oleh Siemens untuk mendukung digitalisasinya. Dikarenakan menurut Siemens, salah satu alasan terbesar customer itu tidak memiliki hubungan erat dengan consumer atau dengan bisnisnya, dikarenakan informasi yang disampaikan oleh employee tidak jelas disampaikan kepada customer, sehingga hal ini dapat merusak hubungan antara customer dengan pemilik perusahaan, atau dalam hal ini adalah Siemens. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas yaitu channel. Untuk channel sendiri ada direct channel dan indirect channel. Untuk direct channel sendiri yaitu selling software dengan secara langsung untuk end user atau B2C. Sedangkan indirect channel yaitu for example selling through value add resellers yaitu B2B. Jadi kalau direct channel sendiri Siemens langsung melakukan penjualan kepada customer-nya, sedangkan kalau indirect dia melakukan melalui perantara atau kita biasa sebut dengan reseller. Untuk bisnis model selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Pak Yana. Silakan dilanjut, Pak. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, selanjutnya kita akan bicara terkait Siemens secara sudut pandang dari bisnis kanvas model. Kalau kita lihat secara customer segment, struktur organisasi kegiatan operasional Siemens ini dikelola melalui 9 divisi bisnis yang mempresentasikan profil pelanggan bisnis to bisnis menurut kebutuhan dan demand profile masing-masing sektor. Walaupun core kompetensi dari Siemens tetap ada pada produk dan layanan berupa electrification dan automation, strategi bisnis Siemens untuk fokus dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik pada masing-masing segmen pelanggan menunjukkan bahwa Siemens memilih untuk lebih melayani segmen niche market dan menghindari untuk melayani segmen mass market. Dengan strategi tersebut diharapkan Siemens mampu mengintegrasikan proses bisnis pelanggan dengan produk dan layanan yang ada secara holistik, mulai dari tahapan desain, produksi, reparasi, pemeliharaan, dan pengelolaan, sehingga menciptakan efisiensi operasional dan penghematan biaya bagi pelanggan. Dan gerakan Siemens menuju strategi digitalization adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya Siemens untuk memenuhi tingginya kebutuhan spesifik pelanggan secara khusus di masing-masing sektor. Pilihan Siemens atas customer segment ini akan secara langsung menentukan konten dan bentuk dari value proposition, channels, dan customer relationships yang mengutamakan kolaborasi dua arah dan customizable solutions bagi pelanggan Siemens. Selanjutnya, bicara terkait dengan cost structures. Kita tahu sumber pengeluaran Siemens yang paling besar adalah berasal dari cost of sales, research and development expense, serta selling and general administration expense yang secara total mencapai lebih dari 75 miliar euro, atau sekitar 90% dari total pendapatan Siemens pada tahun fiskal 2017 sebesar 83 miliar euro.
dalam mendukung strategi untuk memberikan customizable solutions kepada pelanggan di lini-lini bisnis utama, Siemens secara konsisten mengalokasikan sekitar 6% dari pendapatan konsolidasi untuk kegiatan riset dan pengembangan sejak periode 2014 hingga 2017 dengan pertumbuhan alokasi biaya riset dan pengembangan rata-rata sekitar di angka 9% hingga 11% year on year setiap tahunnya. Bicara struktur biaya dari model bisnis Siemens merupakan konsekuensi langsung dari penetapan kelompok customer segment, tipe customer relationship, dan value proposition di mana sudah terbentuk loyalitas pelanggan akan produk electrification dan automation yang ada. Tingginya tingkat pemahaman Siemens akan proses bisnis pelanggan dan janji Siemens untuk memberikan solusi komprehensif dan spesifik sesuai dengan domain industri dan jenis produk. Ancaman terhadap profitabilitas Siemens datang dari tingginya kebutuhan biaya untuk alokasi kegiatan riset dan pengembangan dalam mendukung strategi perusahaan. Konsolidasi pemasok yang mempengaruhi supplier bargaining power untuk pemenuhan kebutuhan material dan pengaruh dari kondisi eksternal terhadap demand dan supply untuk input produksi dan operasional Siemens. Dan terakhir, dari revenue streams. Sumber pendapatan Siemens datang dari 3 kategori bisnis utama, yaitu electrification, automation, dan digitalization. Kita tahu bahwa bisnis Siemens itu ada power and gas, energy management, digital factory, and health care berkontribusi lebih dari 52 miliar euro, atau lebih dari 60% dari total pendapatan Siemens. Oleh karena Siemens menginginkan agar digitalization merupakan konsekuensi logis dari pemahaman Siemens yang mendalam akan proses bisnis pelanggan secara end-to-end, maka pendekatan strategi digitalisasi di Siemens tidak dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri dari proses bisnis existing, melainkan masuk secara vertikal dan menjadi bagian integral dari value proposition Siemens berupa domain spesifik know-how dan pengetahuan mendalam dari bisnis pelanggan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas seperti apa internal organisasi Siemens dengan melakukan analisis melalui pendekatan model 7S McKinsey. Baik, yang pertama adalah kita lihat dari sisi strategi. Jadi Siemens di dalam mewujudkan Vision 2020 yaitu bagaimana melaksanakan transformasi digitalisasi dalam perusahaan Siemens. Yang pertama adalah strategi yang dilakukan adalah melakukan beberapa akuisisi perusahaan, yang mana akuisisi ini sangat menentukan keberhasilan Siemens selanjutnya. Salah satu akuisisi yang dilakukan adalah mengakuisisi UGS Corporation, di mana melalui akuisisi UGS ini Siemens bisa membuat simulasi proses produksi mulai dari hulu sampai dengan hilir suatu supply chain pada suatu proses produksi industri. Kemudian menerapkan strategi bottom up, yaitu di mana Siemens mendorong unit-unit organisasinya, unit-unit bisnis di dalam tubuh Siemens untuk melakukan inovasi, khususnya inovasi digitalisasi di dalam proses bisnis Siemens. Ketiga strategi yang dilakukan adalah digitalization capability, yaitu Siemens melakukan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan melakukan pengembangan melalui diklat di dalam melaksanakan pengembangan SDM di internal Siemens sehingga terbentuk digitalization capability. Salah satunya yang dilakukan adalah bagaimana merekrut software engineering maupun juga data science.
selanjutnya yang dilakukan adalah strategi yang dilakukan adalah menetapkan no-fly zones ya. Jadi Siemens di dalam melaksanakan pengembangan bisnisnya, Siemens melakukan perlindungan atau melindungi beberapa pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki oleh Siemens dengan cara menghentikan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang merupakan kompetitor dari Siemens. Salah satunya adalah seperti IBM maupun Microsoft. Kemudian strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Siemens di dalam mewujudkan vision digitalisasi, yaitu melakukan transformasi digitalisasi dari vertikal IT, dari horizontal IT menjadi vertikal IT, ya, di mana Siemens bisa membuat suatu aplikasi atau pengembangan IT secara vertikal, mulai dari proses dari hulu sampai hilir proses produksi suatu industri. Kemudian yang kedua dari sisi structure, seperti bahwa di dalam mewujudkan visi digitalisasi, Siemens melakukan perubahan atau setup organisasi yang tadinya terdiri dari 10 grup berubah menjadi 9 divisi. Ya, di sini kita lihat bahwa Siemens menentukan membentuk 7 divisi yang baru, 9 divisi yang baru. Pertama divisi Wind, Power and Renewable, kemudian Process Industry dan Pipes, Power and Gas, kemudian Mobility, Energy Management, Building Technologies, kemudian Financial Service, Digital Factory, kemudian Healthcare. Melalui setup divisi yang baru ini tentunya diharapkan Siemens dapat masuk ke market global, seperti di market secara global seperti di pasar di Amerika, Asia maupun Australia, kemudian di Eropa, Afrika, termasuk di Timur Tengah, ya, dan secara khusus adalah global healthcare. Jadi melalui setup divisi ini, maka Siemens berhasil mengembangkan marketnya ke seluruh dunia. Kemudian dari sisi styles, untuk yang ketiga adalah dari sisi sistem, di dalam mengembangkan atau melaksanakan transformasi digital, ya tentunya ada hal-hal penting yang dilakukan oleh Siemens terkait dengan sistem. Yang pertama adalah melakukan industrial data analitik, ya, atau IDE, ya, di mana Siemens melakukan tentunya analisa data suatu proses produksi dari hulu sampai hilir. Ini sangat didukung dengan kondisi Siemens yang sudah memiliki perangkat, ya, mulai dari hulu sampai hilir pada suatu perusahaan. Kemudian melakukan modeling atau analisis data, kemudian melaksanakan data manajemen, dan semuanya itu dilakukan data integration, sehingga Siemens betul-betul bisa melakukan digitalisasi dari hulu sampai hilir suatu proses produksi. Kemudian style, dari sisi style, Siemens tentunya memiliki beberapa style di dalam melaksanakan transformasi digital ini. Yang pertama adalah Siemens mengcreate community was based on digital culture. Jadi Siemens membentuk suatu budaya digital di dalam lingkungan organisasinya. Ini biasanya Siemens dilakukan melalui pertemuan-pertemuan atau biasa yang dikenal dengan Digital Summit.
Kemudian salah satu juga yang dilakukan adalah menumbuhkan atau foster on ownership culture. Jadi menumbuhkan budaya kepemilikan. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan kepemilikan saham para pegawai atau tenaga kerja termasuk manajemen di dalam organisasi Siemens. Kemudian yang paling penting dari semua itu adalah culture transformasi, di mana Siemens tentunya melakukan transformasi budaya di dalam lingkungan organisasi yang tentunya yang paling ditumbuhkan adalah digital culture. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Lanjutkan dari presenter sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur yang ada di perusahaan Siemens itu sendiri. Siemens sendiri ini untuk marketnya sendiri ada di Middle East, Europe, Afrika, Amerika, Asia, serta Australia. Untuk divisionnya ini secara global ini ada beberapa divisi. Memang divisi-divisi di sini yang tercantum di sini mendukung digitalisasi yang ada di perusahaan Siemens itu sendiri. Lalu di bawah divisi-divisi ini terdapat corporate service, managing board, dan corporate core. Lalu untuk selanjutnya ini sistem yang berlaku di perusahaan Siemens sendiri ini merupakan data integration, di mana data integration itu sendiri merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber. Untuk pengumpulan data dan dari berbagai sumber ini, teknik yang dilakukan oleh Siemens ini melalui data analisis, modeling analisis, serta data management. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai create and urgency di perusahaan Siemens sendiri. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, ini Siemens melakukan digitalisasi. Nah, poin penting yang pertama yang harus di-highlight dalam create and urgency di sini adalah digitalisasi ini menghubungkan perusahaan antara dunia digital dengan dunia virtual. Lalu selanjutnya ini IoT memindahkan semua bisnis Siemens dari elektrifikasi ke digitalisasi produk serta layanan. Perubahan strategi dari horizontal IT dan vertical IT yang merupakan keunggulan dari Siemens itu sendiri merupakan vertical IT. Lalu selanjutnya ini Siemens mengadakan UGS acquisition, di mana dengan adanya UGS acquisition ini dapat berdampak secara signifikan terhadap kredibilitas perusahaan. Lalu selanjutnya ini memungkinkan akses data pelanggan Siemens secara efisien dan aman. Dan selanjutnya yaitu pembaruan struktur organisasi dan efisiensi divisi, di mana dalam mendukung digitalisasi ini adanya perombakan struktur organisasi serta perampingan divisi ini dilakukan oleh Siemens sebagai salah satu strategi untuk menunjang digitalisasi dalam perusahaannya sendiri. Lalu selanjutnya adalah Siemens memulai industri data analitik atau IDA sebagai inisiatif lintas divisi untuk membangun platform industri. Serta Siemens sendiri juga mengembangkan Minspare, dan Siemens sendiri juga menilai bahwa digitalisasi yang dilakukan oleh Siemens itu masih bernilai 4. Artinya perusahaan harus bekerja ekstra untuk meningkatkan digitalisasi di perusahaannya. Lalu selanjutnya digitalisasi Siemens ini menginginkan digitalisasi tidak hanya secara eksternal maupun internalnya juga. Lalu secara cita-cita perusahaan meningkatkan pembangkit tenaga listrik dalam digitalisasi dan perangkat lunak. Sekian untuk bahasan selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mencoba membagikan yaitu quick wins, di mana Siemens telah menetapkan target jangka panjangnya yaitu Vision 2020+, di mana untuk mencapai Vision 2020+ tentu saja membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama, sehingga berpotensi hilangnya dukungan dan menurunkan semangat untuk proses perubahan ataupun pencapaian dari pegawai ataupun anggota di Siemens, karena atas usaha yang mereka lakukan seolah-olah menjadi sia-sia apabila tidak dapat melihat keberhasilan dalam jangka waktu yang pendek, sehingga Siemens merasa ini merupakan suatu yang penting. Sehingga Siemens menetapkan pencapaian jangka pendek dalam serangkaian pencapaian jangka panjang yaitu Vision 2020 yang berguna untuk memotivasi pegawai untuk berusaha mencapai setiap target jangka pendek yang selaras dengan target ataupun pencapaian jangka panjang dari
digitalisasi untuk Vision 2020 plus tersebut, di mana di sini ada mendrive performance, lalu memperkuat inti ataupun kompetensi inti perusahaan, lalu tahap scale up dan tahap Vision 2020 plus. Lalu untuk di tahap selanjutnya, di mana Siemens untuk tahap build on the change, itu banyak perubahan-perubahan yang biasa terjadi dan berakhir gagal karena adanya rasa cepat puas atas pencapaian yang terlalu dini, sehingga Siemens merasa ini merupakan sesuatu yang penting untuk mempertahankan dan memperkuat perubahan, meskipun perubahan-perubahan tersebut telah tercapai suatu perubahan yang diinginkan, sehingga perlu adanya suatu analisa kembali atas setiap pencapaian yang terjadi di program kerja, apa yang baik yang perlu dipertahankan dan apa yang dirasa masih kurang, sehingga perlu untuk adanya suatu perubahan-perubahan. Dan di tahap selanjutnya yaitu Encore to Change, di mana tahap ini melihat perubahan-perubahan tersebut menjadi suatu budaya. Perlu adanya suatu budaya, kenapa? Karena agar perubahan-perubahan tersebut menjadi sesuatu kebiasaan yang ditanamkan ke seluruh pegawai organisasi sampai ke tiap personil, agar perubahan tersebut menjadi bagian inti yang memberikan efek dan manfaat dalam jangka panjang. Sehingga di tahap Encore the Change ini, yaitu ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.